Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para penonton channel YouTube Portable, kaum muslimin rahimakumullah. Surat Al-Qadar ini perlu untuk kita amati secara seksama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Mufassir menerangkan tentang surat ini, surat Al-Qadar ini, dibagi tiga. Pertama, dari ayat 1 sampai ayat 3 ini, itu ada satu fakta sejarah. Rasulullah pernah diceritakan sebuah riwayat tentang seorang kaum di Bani Israel, kaumnya Nabi Musa, yang mampu berjihad selama 1000 bulan. Dan itu membuat Rasulullah kagum, membuat kaum muslimin kagum. Nah, kemudian Allah menurunkan ayat ini. Sebagian mufassir bahwa asbabun nuzulnya ayat ini adalah begini. Jadi ada kaum Bani Israel yang mampu berjuang sampai 1000 bulan untuk berjuang karena Allah. Nah, Rasulullah menginginkan. Padahal Rasulullah tahu bahwa umur rata-rata dari umatnya itu adalah antara 60 sampai 70 tahun. Bagaimana mungkin 1000 bulan itu kalau kita bagi 1 tahun 12 hampir mencapai mungkin sekitar 100 tahun lah, 90 tahun sekian, gak mungkin usianya. Nah, makanya posisinya adalah Allah memberikan keistimewaan, ada satu malam ternyata yang bisa lebih baik dari 1000 bulan. Namanya Lailatul Qadar. Nah, ciri-cirinya ini banyak sekali. Para ulama kemudian mengklasifikasikannya. Ada yang mengatakan carilah Lailatul Qadar itu di malam ganjil. 21, 23, 25, 27. Berdasarkan hadis Rasulullah. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa tanggal 27-nya saja. Tapi para ulama kemudian memberikan sebuah solusi kepada kita. Kita jangan terpaku dengan ganjil atau genapnya, apalagi kalau kemudian berbeda waktu awal berangkatnya puasa. Atau kadang-kadang kalau di negara kita ini malam, ada satu negara itu siang. Nah, ini kemudian menjadi bermasalah. Di sini sudah Lailatul Qadar, di sini belum nanti. Nah, sehingga menurut para ulama solusinya adalah anggap setiap hari, setiap malam itu adalah Lailatul Qadar. Pasti ketemu dengan malam yang sangat mulia itu. Nah, itu sejarahnya satu malam melebihi, lebih baik daripada 1000 bulan. Ini untuk menjawab keinginan Nabi supaya punya pejuang-pejuang seperti yang ada di Bani Israel. Yang kedua, tanazzalul malaikatu warruh. Di malam tersebut akan turun malaikat beserta dengan malaikat Jibril. Ar-Ruh itu bermaksud adalah ke malaikat Jibril. Malaikat akan turun ke bumi. Kemudian malaikat Jibril pun akan turun ke bumi. Semua malaikat akan mendoakan kepada umat manusia, umat muslimin yang berdoa di malam itu akan didoakan pula oleh para malaikat. Dan yang ketiga, bahwa ketika sudah tanazzalul malaikatu war-ruh, tanazzalul malaikatu war-ruh fa bi rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Malaikat akan mengucapkan salam, memberikan salam, artinya doa kepada orang-orang yang mengisi di malam Lailatul Qadar itu dengan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, sehingga kalau dibagi tiga, satu menerangkan tentang keistimewaannya, dua menerangkan tentang ada malaikat yang turun, dan yang kemudian yang ketiga, malaikat bukan hanya turun saja, tapi mendoakan
kepada setiap orang yang mengisi malam itu dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah istimewanya Lailatul Qadar, dan itu menurut jumhur ulama adanya di 10 malam terakhir. Maka jangan sampai kau sia-siakan Lailatul Qadar ini. Tapi bagaimana kita bisa menemukannya kalau tidak diisi 10 malam terakhir ini dengan mempersiapkan diri kita supaya kita menemukan Lailatul Qadar dengan cara mengisi 10 malamnya itu. Harinya kemudian kita juga diisi dengan hal yang baik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.